Akan saya prediksi tentang sio kelinci, keberuntungannya di tahun 2023 yang dalam naungan sio kelinci air. Apakah ada keberuntungan yang lebih baik daripada tahun 2022? Tahun 2022 sio kelinci begitu menghadapi tantangan yang lumayan besar ya. Jadi apakah imbas dari tantangan tahun 2022 ini akan juga berimbas di tahun 2023? Ataukah akan ada kebaikan-kebaikan yang lebih meningkat lagi di dalam prediksi sio kelinci nantinya? Mari kita dalami tentang sio kelinci. Prediksinya ini general, jadi nanti bisa ada yang cocok, ada yang tembus, juga ada yang tidak. Jadi mohon dimaklumi ya, karena general. Yang pertama ini untuk keuangan sio kelinci. Keuangan sio kelinci di tahun 2023 dalam naungan sio kelinci bagaimanakah kondisinya? Keuangan sio kelinci. Saya ambil 12 kartu ya teman-teman. 12 kartu agar bisa lebih jeli, lebih detail lagi nantinya. 12 kartu ini, yang pertama ini masalah keuangan ya. Keuangan sio kelinci. Di kuartal pertama ini Januari, Februari, Maret, April ya teman-teman. Ada kondisi kamu berjuang untuk meningkatkan keuanganmu. Dan perjuanganmu itu akan menuai hasil yang bagus. Di sini akan ada semacam perjalanan dalam hal pekerjaan. Mungkin kamu melalang buana mencari pekerjaan di tempat lain, atau ada kabar gembira dari tempat lain untukmu, bisa seperti itu. Yang mana ada kondisi-kondisi kabar baik tentang keuanganmu di bulan sekitar bulan Februari, Maret, April. Ada kondisi-kondisi yang lebih bagus lagi daripada keuangan di bulan Januari karena imbas dari nasib di tahun 2022. Kemudian di kuartal tengah ada kondisi keuanganmu semakin mapan dikarenakan kerja kerasmu, juga dikarenakan kerja tim. Di sini nampak sekali kamu bekerja sama dengan orang-orang di sekitarmu atau orang-orang yang bisa menopangmu, yang ada kaitannya dengan karir. Itu akan membuat kondisi karir dan keuanganmu bisa lebih baik lagi. Dan kamu bisa dikatakan dengan kerja kerasmu kamu bisa memiliki kemapanan. Tapi di sini ada kondisi-kondisi di mana di kuartal terakhir untuk keuangan ini kamu terlalu berani dalam hal mengeluarkan keuangan. Bulan September, Oktober, November, Desember ada kondisi keuanganmu mengalami penurunan. Nah, kenapa bisa mengalami penurunan? Karena kamu kurang hati-hati dalam mengeluarkan keuangan. Kamu tanpa pikir panjang dalam mengeluarkan keuanganmu. Sehingga pada akhirnya keuanganmu menghadapi keterpurukan dan kamu kayaknya agak kesulitan untuk bisa meningkatkan keuanganmu kembali. Makanya di sini disarankan ketika kamu merasa terhimpit masalah keuangan, alangkah baiknya kamu coba berkomunikasi pada seseorang yang sekiranya bisa membantumu. Dan kayaknya nanti akan ada seseorang yang membantu dan akan bisa memulihkan keuanganmu walaupun perlu proses. Jadi seperti ini teman-teman ya, untuk garis besarnya keuangan sio kelinci di tahun 2023. Jangan sembrono, intinya di situ. Tahun 2022 sudah menghadapi masa-masa yang begitu sulit. Tahun 2023 ada kebaikan dalam hal keuangan. Ada rezeki, ada kabar baik, ada hidup yang lebih baik lagi. Tapi di sini disarankan kamu juga harus hati-hati, jangan besar pasak daripada tiang. Jangan mudah percaya sama seseorang dalam hal yang berkaitan dengan mengeluarkan keuangan. Karena di sini di ending terakhir tahun, di kuartal terakhir ini sekitar September, Oktober, November, Desember ada kondisi di mana keuanganmu menghadapi keterpurukan dan kamu perlu bantuan seseorang.
Ini untuk keuangannya ya. Jadi keuangan tetap harus waspada dan hati-hati. Jangan lengah ketika kamu sudah mendapatkan kebaikan di dalam hal keuanganmu, karena pada akhirnya jika kurang hati-hati yang terjadi, keuangan bisa mengalami penurunan kembali. Sio kelinci ini adalah sio asal di tahun 2023. Karena tahun 2023 adalah tahun sio kelinci ya. Makanya itu menurut kalender Cina, kalau sio asal bisa dikatakan ciong di tahunnya. Makanya di sini seperti hal keuangan tadi, jangan terlalu teledor, jangan terlalu sembrono. Sekalipun ada peningkatan keuangan dibanding di tahun 2023, tetap harus hati-hati karena tahun ciong ini adalah tahun sial, tahun tantangan yang harus dilewati dengan hati-hati. Itu untuk sio kelinci ya. Selanjutnya asmara sio kelinci di tahun 2023. Asmara sio kelinci tahun 2023. Asmaranya saya ambil 12 kartu. Asmara sio kelinci tahun 2023. Asmara. Asmaranya di sini, kamu memiliki sebuah perencanaan agar hubunganmu bisa ke arah hubungan yang lebih baik lagi di awal-awal tahun ya. Januari, Februari, Maret, April ada semacam hubungan, kabar-kabar baik terkait tentang hubungan asmaramu. Kamu juga sudah memiliki rencana, nanti asmara saya harus begini, harus begini, harus begini, seperti itu. Dan di pertengahan tahun muncul rasa kekhawatiran pada dirimu. Kenapa sih ada rasa khawatir? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan, ataukah ada sesuatu yang disembunyikan pasanganmu yang kamu ketahui terkait pihak ketiga? Di sini muncul teman-teman ya, di sini muncul teman-teman dalam hubungan dengan seseorang. Kayaknya di sini akan ada kemasukan pihak ketiga. Hubungan yang tadinya kamu memiliki rencana yang jangka panjang harus begini, pada akhirnya kamu mengalami sebuah kondisi yang agak-agak mengalami kekhawatiran karena rahasia-rahasia, mungkin rahasiamu atau rahasia pasanganmu terkuak di sini. Dan disinilah timbul adanya kesadaran ingin memperbaiki diri, tetapi apa yang sudah terjadi membuatmu menjadi harus mempertimbangkan kembali di dalam hubungan asmara. Jadi teman-teman, untuk asmara ada perencanaan yang bagus sebenarnya yang kamu lakukan, tapi kenyataannya di pertengahan tahun sepertinya ada semacam masalah yang akan timbul terkait dengan masuknya pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa pihak dari kamu atau bisa dari pasanganmu. Dan adanya pihak ketiga ini membuat hubunganmu menjadi mengalami semacam hambatan, mau melangkah, mau merencanakan ke masa depan, pada akhirnya harus dipertimbangkan kembali. Dan di sini kayaknya akan ada kondisi-kondisi kamu bisa berputus atau bisa putus, atau kamu bisa memutuskan untuk bercerai dikarenakan adanya kekhawatiran ke depannya hubungan ini harus bagaimana. Jadi sebelum hal ini terjadi, alangkah baiknya kamu juga harus memantau pasanganmu, kamu juga harus hati-hati andai kata nanti pihak ketiganya darimu. Jika kamu ingin hubunganmu dengan pasanganmu bisa langgeng sampai kakek nenek, atau hubungan kekasihmu bisa ke arah yang spesial, ke arah pernikahan, ya harus memantau hubungan kalian berdua. Kalau dirimu jangan sampai tergoda, sedangkan pacarmu juga begitu, harus dipantau, jangan sampai mengah-mengah, karena di sini terdeteksi ada pihak ketiga yang masuk di dalam hubungan asmaramu. Dan itu nggak bisa dipungkiri karena kekhawatiran yang pada akhirnya memunculkan sebuah masalah dan akhirnya terjadilah pertengkaran dan amarah di sini. Nah, ketika amarah itu meledak muncul, pada akhirnya timbul kesadaran akan dibawa kemana hubungan ini.
Ada simbol gerbang pintu, tapi di tengahnya ada pedang. Ada seseorang yang ditutup matanya sudah membuka pintu, tapi pikirannya sudah ada kekhawatiran-kekhawatiran. Apakah langkah saya ini tepat untuk melanjutkan hubungan ini? Dikarenakan belum apa-apa sudah negatif thinking, sebab sudah tidak ada kepercayaan lagi kepada pasanganmu. Dikarenakan masalah-masalah yang kamu hadapi. Makanya di sini teman-teman harus hati-hati juga untuk sio kelinci di dalam hal asmaranya ya. Kalau nggak mau putus ya gimana caranya, mungkin saling memaafkan. Tapi kalau nggak bisa dimaafkan karena kesalahannya yang kamu rasa nilainya begitu besar, ya terserah apa boleh buat. Semuanya tergantung padamu keputusannya. Lanjut apa atau bercerai ya. Kemudian di sini ini untuk asmara. Untuk karir sio kelinci di tahun depan. Karir sio kelinci di tahun depan ya. Karir sio kelinci di tahun depan. Karir harus kerja tim ya, biar bisa meningkat. Tapi juga harus hati-hati karena kerja tim itu kadang-kadang ada pikiran-pikiran yang berbeda, pada akhirnya bisa memicu adanya pertengkaran. Ini untuk karir. Hati-hati juga. Waduh. Di periode-periode akhir, baik masalah keuangan, masalah percintaan, masalah karir, harus hati-hati. September, Oktober, November, Desember, waspadai ya. Ini untuk karirnya juga begitu. Dengan adanya kerja tim, kamu bisa meningkatkan karirmu. Kamu bisa bisa beruntung di karirmu, tapi kerja tim juga harus diwaspadai. Di sini ada kondisi semacam ada kekecewaan, pertengkaran di antara sesama tim. Makanya di sini harus diselesaikan terlebih dahulu ketika ada perkara-perkara yang ada. Harus fokus dalam melakukan pekerjaan. Jangan terlalu fokus pada ego, karena dengan adanya yang mementingkan ego, pada akhirnya nanti kerja timnya menjadi berantakan. Di sini ada simbol pikiran-pikiran negatif. Nah, ketika kamu sudah mengesampingkan pikiran-pikiran negatif itu, kemungkinan akan ada sebuah kondisi yang lebih bagus lagi. Makanya di sini jangan terlalu menaruh curiga pada orang-orang di sekitarmu, tapi juga harus maksudnya curiga boleh, tapi jangan kebangetan, itu saja sih ya. Kalau terlalu curiga, yang ada kamu tidak bisa melihat kebaikannya. Tapi kalau kamu terlalu percaya, kamu juga akan tidak bisa melihat keburukannya yang pada akhirnya juga kurang bagus ya. Jadi di sini kerja tim membuat kamu ada peningkatan di dalam karirmu, tapi juga harus bisa bersatu menyatukan visi misi sesama anggota tim. Karena di sini terdeteksi adanya ketidakcocokan yang muncul di fase pertama, di kuartal pertama ini ya. Sudah ada masalah-masalah yang muncul. Kemudian di pertengahan tahun, di mana kamu memulai bertekad untuk melakukan sebuah pekerjaan yang lebih bagus lagi. Di sini kamu bekerja sama dengan tim, tapi di sini juga harus hati-hati. Kalau tadi sudah ada bibit pertentangan, bibit perpecahan, di sini di pertengahan tahun ini malah menguat perasaan itu. Malah menguat pertentangan itu. Makanya di sini juga harus kamu juga harus hati-hati, maksudnya dalam hal bekerja sama dengan seseorang. Percaya boleh, tapi jangan terlalu percaya. Jangan percaya 100%, maksudnya sisakan sedikit untuk kecurigaan. Karena di sini ada kondisi-kondisi kamu kayaknya akan menghadapi semacam ditipu, dimodusin orang dan lain sebagainya terkait dengan masalah keuangan. Ini ada kaitannya dengan prediksi masalah keuangan tadi, di mana kamu begitu percaya sama seseorang sehingga kamu besar pasak daripada tiang dalam mengeluarkan keuangan yang pada akhirnya keuanganmu menghadapi keteteran di prediksi keuangan tadi.
Karir juga begitu. Ada kondisi di mana jika kamu kurang hati-hati, kurang memanajemeni dengan baik, ada kondisi di mana kerjasamamu nanti mungkin kamu menghadapi ditipu, dimodusin dan lain sebagainya. Makanya di sini di pertengahan tahun seperti itu dan di akhir tahun ada kondisi di mana kamu harus memperhitungkan masa-masa pengeluaran dan pemasukan, jangan besar-besar daripada tiang. Karena jika kamu kurang hati-hati dalam memanajemen keuangan, akan ada kondisi keuangan yang gulung tikar. Maksudnya karir yang gulung tikar. Bisa kamu pailit, bisa kamu kena PHK dan lain sebagainya. Apalagi tahun depan ini adalah tahun resesi ya teman-teman. Akan menghadapi banyak tantangan PHK, tapi semoga saja kalian bisa melewati masa-masa itu dan semoga saja nggak ada PHK-an ya. Kita berdoa yang baik-baik banget. Dan hati-hati di sekitar bulan November. November ini puncaknya di mana kamu menghadapi kondisi yang kurang bagus. Karir yang bisa pailit, karir yang bisa kena PHK, yang intinya ada sesuatu yang terjadi di dalam dirimu terkait dengan karirmu di bulan November, ya, perkiraan November. Jadi teman-teman, baik di masalah asmara, baik di masalah keuangan dan di karir, harus hati-hati karena sio kelinci ini adalah sio ciong di tahun 2023. Walaupun nggak bisa dipungkiri ada semakin peningkatan di dalam karir, di dalam keuangan setelah tahun 2022 menghadapi keterpurukan. Tapi jangan lengah dikarenakan tahun 2022-2023 adalah tahun tantangan untukmu. Kamu harus semakin gigih, semakin kuat dan semakin hati-hati dalam menjalani hari demi hari di tahun 2023. Semoga kamu bisa melewati, karena di akhir tahun asmara, keuangan dan karir bisa menghadapi kondisi-kondisi yang kurang bagus ya. Yang namanya prediksi ini bisa salah, bisa benar, juga bisa nyerempet sedikit. Apalagi ini prediksi general, tapi jadikan warning, sedia payung sebelum hujan agar kamu melangkah bisa hati-hati. Sekarang saya lanjut untuk masalah kesehatan ya. Kesehatan sio kelinci di tahun 2023. Apa sajakah yang perlu diwaspadai? Semoga kesehatanmu baik-baik saja. Harapan saya seperti itu ya. Untuk sio kelinci kesehatan di tahun 2023. Kesehatan harus banyak berrelaksasi, meditasi, healing dan lain sebagainya. Selanjutnya saya buka lagi kartunya untuk kesehatan. Di pertengahan tahun ada kondisi-kondisi kesehatan yang mulai memburuk. Sebenarnya di awal tahun ini sudah ada, tapi kemudian bisa baik lagi. Terus di akhir tahun, waduh, ada di mana kamu harus harus bisa menjaga dirimu dengan baik. Dikarenakan ada simbol orang yang terbalik, dimana mungkin kalau tahun-tahun kemarin kamu kurang memperhatikan kesehatanmu, tapi di tahun 2023 harus betul-betul kamu jaga. Di Januari, Februari, Maret, April, di Februari ada kondisi kesehatan yang mulai menurun tapi bisa baik lagi, dan sakitnya ini adalah sakit yang pernah kamu derita. Bisa diartikan mungkin kambuh lagi dan lain sebagainya ya. Jadi di sini disarankan kamu harus selalu relaksasi, jangan banyak pikiran, juga harus jaga kesehatan dengan baik. Ada kemungkinan di mana kamu menghadapi kondisi yang lebih pulih lagi nanti ketika kamu menjaga kesehatanmu. Tapi di sini teman-teman,
Ketika kamu nggak fokus dalam menjaga kesehatan, yang ada kamu menghadapi kondisi-kondisi yang terpuruk, kondisi-kondisi yang bisa membuat penyakitmu kambuh lagi. Karena yang namanya kesehatan itu sangat vital. Jika kamu sakit, kamu tidak bisa bercinta, kamu tidak bisa bekerja, dan lain sebagainya. Karena kesehatan itu adalah hal utama di dalam tubuh kita. Nah, kesehatan ini terkait apa saja yang harus diwaspadai di dalam tubuhmu. Ada kondisi-kondisi yang seperti apakah di dalam tubuhmu ini? Kesehatan sio kelinci. Apa yang harus diwaspadai? Saya ambil 7 kartu. Kepala, hati-hati. Untuk kesehatan terkait dengan tubuh yang perlu diwaspadai adalah area kepala dan area sekitar perut, ya. Area kepala, area sekitar perut ke atas, ya, perut agak ke atas. Di sini harus diwaspadai karena terdeteksi adanya kondisi-kondisi di mana kamu bisa mengalami sakit. Makanya di sini untuk area kepala ini mungkin kamu jangan terlalu banyak pikiran, harus relaksasi dan lain sebagainya. Dan kalau diprediksi tadi kan ada sakit bawaan. Jika kamu pernah memiliki sakit bawaan, cobalah ketika ada tanda-tanda mau kamu segera diobati, karena di sini kepala ada volatility. Ada simbol gunung meletus, ya. Mungkin kamu menghadapi pusing atau hal yang ada kaitannya dengan kepala, pokoknya di sini makanya harus ada pemurnian, harus ada pembenahan, harus ada dijaga kepalanya dan lain sebagainya. Kemudian area perut ke atas, ya. Area perut ke atas ini mungkin perut sampai sini, ya. Ada kondisi di mana kurang bagus. Sio kelinci ini adalah sio yang suka mengalam, sio yang nggak suka dikekang. Makanya di sini andai kata kamu terlalu banyak beraktivitas, tetap jaga kesehatanmu, jangan sampai kesehatan melemah karena kamu terlalu banyak di luar rumah, terlalu banyak mengalam dan lain sebagainya. Karena di sini ada activation, angin, bisa masuk angin, bisa kembung yang ada kaitannya dengan perut ke atas, ya. Jadi di sini harus diwaspadai, harus dijaga hati-hati kepala dan area perut ke atas. Seperti itu ya teman-teman, untuk sio kelinci ini yang baik-baik kita aminkan, yang buruk-buruk jadikan sedia payung sebelum hujan. Tapi sio kelinci ini juga harus dimengerti karena sio asal di tahun 2023 akan ada tantangan-tantangan yang harus bisa ditaklukkan. Makanya jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap berusaha dan selalu optimis dalam menjalani kehidupan.